mendengar suaranya. Ada momen ketika kamu menangis bukan karena lemah, tetapi karena kamu tidak tahu lagi suara mana yang harus kamu percaya. Tagihan datang, tapi uang belum ada. Kerjaan makin berat, tapi apresiasi nggak terasa. Hati kamu capek mendengar pikiran yang bilang kamu gagal, sementara realitas sehari-hari makin menekan. Di tengah semua itu, kamu bertanya, Tuhan, apakah Engkau benar-benar mendengar aku? Satu kebenaran besar, ya, Tuhan mendengar, dan Tuhan menjawab, selalu dengan cara yang menenangkan, menuntun, dan memulihkan. Tuhan sering mengajar kita mengenali suaranya melalui otoritas rohani, seperti Samuel yang memerlukan Eli untuk menyadari bahwa itu Tuhan yang memanggilnya. Sama seperti Samuel, kita pun kadang sudah dipanggil berkali-kali, tetapi tidak sadar itu Tuhan. Tuhan bisa memakai pendeta, mentor, sahabat rohani, bahkan teguran lembut untuk mengasah telinga rohani kita, bukan untuk mengontrol, melainkan untuk melatih kita lebih peka. Kesombongan membuat kita salah dengar, tetapi kerendahan hati membuka telinga untuk suara Tuhan. Seperti Elia yang mencari Tuhan dalam angin besar, gempa bumi dan api, Tuhan ternyata hadir dalam suara yang tenang dan lembut. Suara yang hampir tidak terdengar. Begitu pula dalam hidup ini. Suara iblis berteriak dan membawa panik. Suara dunia sibuk menuntut perhatian. Suara masalah membuat hati berdebar. Tetapi suara Tuhan selalu tenang, lembut, dan penuh damai. Kamu tidak perlu berlari untuk mendengarnya. Cukup diam, dan kamu akan tahu, itu Tuhan. Dan suara Tuhan, yang paling jelas, selalu ada dalam firman-Nya. Pada akhirnya Tuhan berbicara paling kuat melalui Alkitab. Ketika hidup terasa kacau, itulah tanda bahwa kamu perlu kembali pada firman. Firman mengoreksi pikiran yang kusut, menenangkan hati yang takut, menjelaskan kehendak Tuhan, dan menghadirkan iman. Iman datang dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Jika kamu ingin telingamu lebih peka, dekatlah dengan firman, kompas yang selalu menunjukkan arah yang benar. Seringkali bukan Tuhan yang tidak bicara, tetapi kita yang dikelilingi suara-suara yang salah, ketakutan, kemarahan, rasa malu, trauma lama, keinginan daging, perbandingan sosial, hingga bisikan kamu tidak cukup baik. Semua itu bukan dari Tuhan, dan hari ini Tuhan memanggil kamu dengan suara lembut, kembalilah mendengar suaraku, domba-dombanya, mendengar suaranya, mengenalinya, dan mengikutinya, termasuk kamu. Amin.